Apa itu ABK? ABK adalah anak yang membutuhkan penanganan khusus karena mereka mengalami gangguan atau kelainan pada perkembangannya. Biasanya mereka mulai mengalami penundaan perkembangan pada masa balita. Anak berkebutuhan khusus sendiri dibagi menjadi berbagai macam. Yang pertama ada anak dengan disabilitas pendengaran, anak dengan disabilitas penglihatan, anak dengan disabilitas intelektual, anak dengan spektrum autisme, anak dengan gangguan pemusatan perhatian, dan masih banyak lagi. Ada pula tahapan perkembangan pada anak normal. Yang pertama, 0-3 bulan, mereka mulai mampu menggerakkan bagian tubuh mereka. Kemudian, 6-9 bulan, mereka mulai mampu menegakkan kepala, tengkurap, dan duduk. Selanjutnya, 12-18 bulan, mereka mulai bermain dan belajar berlari. 2-3 tahun, mereka mulai pelincah berlari, mampu mengikuti olahraga yang sederhana, dan mulai belajar meloncat. Yang terakhir, 4-5 tahun, mereka dapat berdiri dengan satu kaki, dan bisa menari mengikuti irama. Berikut ada penelitian pengembangan fisik menurut Papilla dan Oates pada tahun 2001. Nah, mereka itu menyatakan pengembangan fisik adanya perubahan-perubahan pada bagian tubuh, otak, kapasitas sensorik, dan keterampilan motorik. Nah, perubahan pada tubuh atau fisik ini biasanya ditandai dengan pertambahan tinggi dan berat tubuh, pertumbuhan tulang, dan otot, dan kematangan organ seksual dan fungsi reproduksi. Nah, terdapat 4 aspek pengembangan fisik menurut Courland dan Thomson pada buku Havelock 1956. Antara lain seperti sistem saraf yang mencakup seperti perkembangan kecerdasan dan emosi, habis itu otot-otot yang mencakup kekuatan keterampilan motorik, habis itu ada kelenjar doktrin yang mencakup perubahan-perubahan pola tingkah laku baru, dan yang terakhir ada struktur fisik atau tubuh yang mencakup perubahan tinggi, berat, dan proporsi. Kemudian ada ciri perkembangan fisik pada anak normal. Nah, anak normal itu memiliki anggota tubuh yang lengkap dan berfungsi dengan baik, sehingga anak dapat beraktivitas dengan aktif. Nah, perkembangan ini dikarenakan adanya pertambahan pada jumlah dan ukuran di ujung-ujung syaraf yang ada di dalam dan di sekitar otak. Ditambah lagi dengan adanya proses milenasi, di mana terdesaknya sel-sel saraf oleh lemak, sehingga ini meningkatkan kecepatan informasi. Nah, ini akan membuat anak itu menjadi aktif ketika ia sedang belajar dan bermain. Kemudian ada ciri fisik anak berkebutuhan khusus. Salah satunya adalah mengalami gangguan kejang. Gangguan kejang atau yang sering disebut epilepsi merupakan gangguan listrik yang secara tiba-tiba terjadi di otak dan tidak terkendali. Hal ini disebabkan karena adanya aktivitas sel syaraf yang mengalami gangguan dalam penyampaiannya ke otak terhadap sel-sel otot yang ada di tubuh, atau akibat dari menderita demam. Kemudian gejala yang tampak pada penderita kejang ini seperti mengalami kebingungan sementara, kemudian ada melamun, ada gejala psikis, ada kehilangan kesadaran ataupun kewaspadaan pada lingkungan sekitarnya. Ada juga gejala emosional seperti ketakutan, cemas, gelisah, dan lain-lain. Oke, kemudian ada cara mengatasi gejala kejang ini. Yang pertama itu ada menjalankan operasi pada seseorang yang menderita kejang ini, pada anak berkebutuhan khusus. Kemudian yang kedua ada terapi yang dilakukan oleh psikolog profesional. Kemudian ada meminum obat-obatan anti kejang. Baik, setelah penjelasan berikut, ada video yang akan ditampilkan oleh kelompok kami. Selamat menikmati. Apa itu perkembangan motorik? Perkembangan motorik adalah bagian dari kematangan dan pengendalian gerak pada tubuh. Ada 2 jenis motorik. Yang pertama yaitu motorik kasar. Motorik kasar adalah kemampuan yang membutuhkan koordinasi sebagian besar bagian tubuh anak. Motorik kasar menggunakan otot-otot yang lebih besar. Contoh kemampuan motorik kasar yaitu berlari, memanjat, dan melompat.
Yang kedua yaitu motorik halus. Motorik halus adalah keterampilan untuk memanipulasi. Contoh kemampuan motorik halus yaitu memotong, menggambar, melempar, serta memainkan benda-benda atau alat-alat mainan. Nah, sekarang kita akan melanjutkan mengenai perkembangan motorik halus ataupun perkembangan motorik kasar dari anak normal yang mana videonya sudah kelompok kami temukan. Yang pertama, perkembangan motorik secara halus. Dalam video tersebut ditemukan bahwa anak normal memiliki perkembangan motorik halus berupa berbicara, bersalaman atau mengajak tas guru, dan juga duduk serta makan. Lalu ada pula perkembangan motorik secara kasar dari anak normal, diantaranya bermain bola basket, melompat, dan juga baris berbaris. Nah, pada motorik halus anak berkebutuhan khusus, mereka melakukan perilaku yang tidak biasa seperti fokus berlebih. Hal ini biasa diikuti dengan tatapan mata yang kosong, tidak merespon saat diajak berbicara, serta cenderung menghindari kontak mata saat orang lain menatapnya atau mengajaknya berbicara. Nah, kemudian juga biasanya anak berkebutuhan khusus itu menolak ketika diajak bermain, seperti bermain rumah-rumahan atau permainan yang lain yang melibatkan imajinasi tapi sering menjajarkan barang. Nah, kemudian anak berkebutuhan khusus juga lebih pelan, lebih sabar dan telaten. Nah, pada video berikut terlihat anak berkebutuhan khusus saat melakukan make up, mereka secara pelan sekali, sungguh pelan, dan kemudian pelan-pelan mulai menyingkirkan rambut dari wajah. Kemudian ada motorik kasar anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada perilaku menyakiti diri sendiri, seperti memukul dirinya sendiri dan memegang kepala, kemudian dilanjutkan dengan menabrakkan kepala ke dinding atau semacamnya. Penyebabnya adalah terjadi karena perasaan sedih, kecewa, serta marah yang tidak dapat tersalurkan dan ketidakmampuan dalam mengungkapkan perasaan tersebut melalui kata-kata. Cara penanganannya dilakukan dengan cara anak dipeluk oleh orang dewasa untuk menahan agar tidak dapat menyakiti diri sendiri, serta membantu mereka mengungkapkan apa yang mereka rasakan, seperti kecewa, amarah, menginginkan sesuatu, sedih, dan lain-lain. Dan juga dapat dengan mengatakan perkataan positif seperti mama sayang kamu. Itu dapat membantu menenangkan mereka. Kemudian yang kedua ada sering melakukan perilaku berulang, seperti menepuk tangan, mengayunkan tangan, berjalan jinjit, dan juga perilaku verbal lainnya.